Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang terkasih, kita mungkin pernah membeli sebuah produk, entah diminta atau tidak langsung kita memberi semacam review. Dan ketika itu baik dan bagus, tak jarang juga kita memberikan rekomendasi untuk orang lain. Demikianlah tatkala kita juga mengalami kebaikan, tak jarang ada dorongan dalam diri kita untuk memberikan kesaksian atas kebaikan yang kita alami, yang kita terima dalam perjumpaan maupun juga dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Membaca beberapa dokumen dari gereja yang ditulis oleh Paus Fransiskus, dia punya pandangan tentang dorongan senantiasa yang harus dimiliki oleh seorang pewarta Injil. Yang pertama, dia mengatakan Injil adalah sebuah pewartaan sukacita yang dapat memperbarui kehidupan dan masyarakat. Yang kedua, Injil punya kehangatan sukacita, berbeda dengan ideologi yang sifatnya dingin dan tidak bisa tersenyum. Ketiga, Injil dapat menyentuh jiwa dengan aneka macam kabar baik yang ditawarkan. Keempat, warta Kristiani tidak pernah menua, meskipun pernah mengalami masa-masa kegelapan, bahkan juga kelemahan gerejawi. Dan yang kelima, Paus Fransiskus menantang gereja untuk dapat menemukan cara-cara baru dalam memandang dunia masa kini melalui terang panggilan Kristus bagi umat manusia. Dan hal itu juga sangat konkret kalau kita renungkan dari bacaan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita bisa mencoba flashback atau melihat kembali ke belakang dunia pewartaan masa lalu bagi para perintis gereja maupun misionaris yang pernah berkarya di Indonesia. Mungkin kita pernah mendengar cerita mereka maupun juga kisah-kisah yang sudah dibukukan. Di situ kita bisa melihat bagaimana perjuangan para misionaris dengan sarana-sarana yang terbatas, justru mereka masih memiliki semangat tanpa batas, bahkan juga jangkauannya sangat meluas di hadapan para pendengar mereka. Jalan kaki, transportasi juga sangat terbatas, apalagi juga sarana-sarana komunikasi tentu sangat terbatas sekali. Tetapi di sini justru iman semakin bertumbuh. Tapi kalau kita lihat di zaman ini, tak jarang juga ada beberapa keprihatinan yang bisa kita temukan.
yang seharusnya dengan kecepatan teknologi yang ada, kita bisa lebih cepat untuk ikut ambil bagian dalam karya pewartaan, tetapi kadang juga justru itu membuat kita melambat, bahkan juga terlambat untuk berbuat sesuatu. Kita bisa melihat tipikal Paulus sebagai seorang pewarta yang sangat sederhana tetapi memiliki perspektif atau sudut pandang yang luas terhadap pewartaan Injil, kabar gembira kepada banyak orang. Dia menjadi orang yang tidak pernah mementingkan dirinya. Bahkan ia merasa celaka ketika Paulus tidak mewartakan Injil. Dari sini kita juga bisa melihat ada nilai optimis dalam diri Paulus, terutama yang lebih besar adalah antusiasme yang harus ada dan dimiliki oleh setiap orang yang dipanggil sebagai pewarta. Paulus ingin menjangkau untuk bisa memenangkan begitu banyak orang, dan pintu masuknya sangat jelas, yaitu situasi subjek pendengarnya maupun juga situasi hidup di mana karya pewartaan Injil dilangsungkan. Injil menuntut hal yang sama bagi kita semua sebagai seorang pewarta, karena rahmat baptisan juga mengambil dan juga mengundang kita bersama untuk berani pergi, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, ke seluruh dunia. Dunia bisa dalam arti yang sempit ataupun juga dalam arti yang luas. Maka dalam hal ini, memberitakan Injil perlu bekal iman dan kepercayaan agar kita berani melawan godaan-godaan maupun juga aneka macam tantangan yang menghalangi Injil tersebar luas di mana-mana. Marilah saudari dan saudara sekalian yang terkasih, kita membawa syukur hidup kita bahwa ada begitu banyak maupun luasnya dunia yang ada di sekitar kita yang membutuhkan karya-karya kita untuk menggarami maupun menerangi dengan terang Injil. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk bisa pergi mewartakan kabar sukacita, karena kita pun telah mengalami terlebih dahulu sukacita dari Kristus yang bangkit. Paus Fransiskus menegaskan kembali, jika ada sukacita dalam diri kita, kita tidak perlu diberitahu untuk mewartakan kabar baik Tuhan, semuanya akan dapat berjalan secara alami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.